tempat dulu gue dewe, tapi gue sendiri kagak tahu jalan. Aku tuh jadi karyawan di sini dan sekarang jadi tamu. Dulu mereka yang baik kasih makanan ke gue, sekarang gue bayar balik nih dengan cara nginep di sini. Saling menguntungkan. Kasian guys yang nggak punya sendal, sendalnya dihilangin sama gue yang Viper. Jadi sekarang dia lagi mau ambil sendalnya dulu karena kemarin beli di Tokopedia. Digosenin gitu ke hotel. Masa ke pantai pakainya sepatu? Orang mah ke pantai pakainya sendal kali. Jadi kita dapat breakfastnya tuh di sini. Ini bener-bener kayak di pinggir pantai gitu. Sedangkan waktu pas dewe gue nggak ngelayanin di sini. Breakfast dulu guys, breakfast. Double sunscreen is important. Jadi kita udah di hotel guys dari tadi. Dari itu sebenarnya udah jam 9, jam 10 kurang kalau di sini. Kalau di Bandung DKK jam 9. Ini jam 10 kurang. Terus tuh dapat cemilan gratis dari hotel. Lihat deh. Ini cemilan gratis dari hotel, nggak ada yang bohong beli. Hotel dikasih kayak gini mau bangkrut bangkrut hotelnya guys. Ya gue mah seneng-seneng aja. Enggak. Ini tadi habis belanja di Pepito. Terus ini kulit tuh kayak lagi merah-merah gitu. Karena mungkin kena matahari ya. Apalagi gue pakai topi, pakai masker juga, tapi tetap kena matahari. Ya udah, tuh merah-merah gitu. Dan itu gatel sebenarnya, cuman nggak berani digaruk karena takutnya nanti malah iritasi. So tonight I'm not going to use 39 kind of bathtub. I don't know sih, nggak tahu sih, gue ntar aja. Jadi itu aja. Oke, jadi sekarang kita udah mau keluar lagi. Dan soalnya tadi kita tuh diem di kamar karena tadi udah kejemur dan segala macam. So now I'm going to wash my face first. Terus lanjut apply sunscreen. Seperti yang udah gue bilang, gue bawa 3 sunscreen toh. Jadi bawa 3 sunscreen, tapi yang sekarang untuk reapply-nya gue bakalan pakai yang ini sih. So far di antara 3 sunscreen ini, sebenarnya yang gue paling suka tuh yang ini nih. Ini dia tuh kayak nggak bikin hinyai gitu kalau misalnya udah berjam-jam dipakai kalau di kulit gue ya. Kalau yang ini dia memang lebih kayak lebih matte, lebih ngeiniin, kayak lebih meringkas, bukan meringkas, jadi kayak lebih nahan oil. Tapi dia kayak jatuhnya nanti setelah berjam-jam tuh kusam gitu di muka. Kalau misalnya nggak mau kelihatan kusam, you really must to wear any kind of face moisturizer before
nggak bisa cuma di apply ini doang. Sedangkan kalau misalnya pakai yang Azarin satunya lagi, yang ini dia tuh nggak bikin kulit kusam gitu, cuma dia lebih kayak hydrate aja sih, jadi tampilan kulitnya jauh lebih sehat, jauh lebih bagus juga. Ini tadi pagi tuh gue pakai yang vitamin C yang ini, Azarin yang ini, and I don't really like it, so I just use it for my neck somehow. Nah sekarang gue bakalan coba untuk pakai yang Hydro Soothe Mist-nya, nanti kita lihat gimana. Oke, sekarang gue bakalan cuci muka dulu pakai Cetaphil. Sekarang pakai yang ini. Sejujurnya yang kali ini tuh kembali kita milih daerah yang bener-bener kayak di Sanur itu yang jarang banget diakses. Jadi kan jauh dari keramaian, nggak kayak Kuta, Lagian, Ubud, yang gitu-gitu. Soalnya memang kita tujuannya tuh menenangkan diri, bener-bener yang namanya holiday itu bener-bener kayak ngerasain ketenangan, nggak itu lagi gitu daerahnya. Terus kan banyak di hotel juga, jadi pikiran pun jadinya nggak ikutan hektik atau gimana gitu. Langsung sekarang diinin aja. Oke, jadi masih belum biasa untuk pakai semprotan, jadi gue nggak tahu takarannya harus seberapa. Ya, kita pakai 2-3 semprotan aja kali ya. Kita tungguin rada kering dulu, nanti udah gitu baru kita semprotin lagi. Oke, jadi 2 semprotan cukup sih, nggak usah 3 ternyata. Sensasi yang gue rasain pertama kayak ada rasa panas gitu di muka gue, karena ini gue baru nyobain untuk di apply ke muka, karena dari kemarin tuh gue ngapainnya ke leher, jadi belum berasa. Ini gue nggak tahu kenapa ya, kalau di kamera itu kelihatan muka gue kayak yang merah, bukan kayak yang merah lagi, emang kayak merah direbus kepiting, padahal aslinya tuh kulit asli tuh gak semerah itu guys. Bingung gue, nggak tahu juga deh sih ya. Soalnya tadi pagi gue breakfast dijemur matahari sih, bener-bener kayak di bawah matahari. Oke, jadi segitu. Ini ngelembapinnya bagus. Tiap kali gue sama nyokap gue kalau ke Bali itu nggak ada yang pernah nganggap kita orang Indonesia, sampai akhirnya kita ngomong bahasa Indonesia, mereka ngomong oh sorry ternyata Indonesia toh. Kemarin juga gitu ya. Iya, Oh bisa-bisa guys ya. yang di Pandawa juga kan waktu itu gitu. Parah. Padahal udah kurang Indonesia apa muka kita, tolong. Karena kita mukanya muka mana sih? Di negara manapun kita nggak diakui. Bingung. Kalau kita keluar negeri pun itu udah kelihatan kita tuh orang Indonesia banget gitu guys. Terutama dari karakter ya, karakter jalan, bawa barang, Itu banget. Benar. cara berbicara. Kita baru sampai Puri Santrian ini, baru sebelah. Tapi ini bagus loh, bener. Jadi guys, sebenarnya tuh kita udah di rumah, nggak tuh?
guys, rumah dong. Udah di hotel dari tadi. Ini udah jam berapa sih? 12. Udah jam 12 beneran? Udah jam 12? Gue juga jam setengah 11. Iya tuh, udah setengah 12. Setengah 11. Oh iya. 11 kurang. Jam setengah 11. Terus dari tadi itu nggak ngevlog karena lagi menikmati pijatan Oh iya. di Johnny Andrean. Kita ngambil Creambath sama refleksi ya tadi tuh ya, sama refleksi, dan itu enak banget, boro-boro pengen ngevlog gitu guys. Hello guys, good morning. So this is our fourth day, which is the last day for us to stay at Bali. Jadi ini udah jam setengah 10 sini. Kalau di Bandung berarti jam setengah 9. Dan kita tuh pesawat kita hari ini jam 12 siang, jam 12 sampai jam 1 siang sini gitu. Terus sekarang kita mau breakfast dulu sebelum berangkat. Udah breakfast baru kita langsung OTW ke bandara. Jadi memang kita nggak kemana-mana dulu, dan memang sengaja untuk pilih flightnya yang pagi. Soalnya kondisi baik di Denpasar sendiri ataupun di Bandungnya juga not in the good weather. Jadi untuk mencegah adanya turbulence yang terlalu hebat, terus kita yakin aja kalau untuk supaya bisa sampai ke tempat tujuan masing-masing itu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun gitu. But I'm sorry if there are still something that I need to improve. Masih banyak kekurangan karena memang nggak kemana-mana juga, nggak terlalu yang banyak pergi keluar hotel, karena memang tujuan kali ini ke Bali itu untuk refresh our mind aja, yang udah terlalu hektik 2 tahun nggak kemana-mana, terus cuman kantor rumah. Jadi ya segitu aja sih. I have nothing to record for this last day karena udah memang gak ada apa-apa lagi gitu. Jadi sekarang cuma tinggal breakfast, udah breakfast kembali ke airport, udah ada di airport, langsung balik ke kantor. Halo guys, so sebenarnya ini gue ada di rumah dan ini tuh udah jam 10 malam. Jadi tadi tuh udah mendarat di Bandung itu jam setengah 2 sana lah ya, bisa dianggap bener-bener keluar hasil nunggu bagasi dan segala macam itu sekitar jam setengah 2. Terus jam 2 sampai rumah, dan itu langsung cepet-cepet buru-buru untuk datang ke kantor gitu. Karena kan bentar lagi udah libur lebaran, jadi segala dikebut. Jadi udah nggak ada waktu-waktu lagi buat kayak bikin vlog dan segala macam. Jadi di sini gue mau cerita sisanya aja yang nggak keliput, dan persyaratan itu apa aja sebenarnya untuk penerbangan pakai pesawat gitu. Misalnya kalian ada yang berencana untuk pergi berlibur dan segala macamnya. Jadi kalau tadi tuh sebenarnya pas lagi nunggu di bandara itu udah lumayan penuh. Jadi makin hari makin kesini tuh makin penuh. Dan persyaratan itu apa aja? Pertama, untuk naik pesawat, kalau untuk yang booster kalian aman. Kalian nggak akan dimintain kalian nggak akan dimintain kayak PCR, antigen dan segala macamnya. Jadi pas kalian mau masuk ke bandara, pas lagi pengecekan tiket di bagian depan tuh biasanya kan kalian akan dicek untuk tunjukin sertifikat vaksin beserta juga KTP. Nanti di make sure datanya tuh match apa enggak, dan juga KTP kalian harus buka masker untuk nyocokin wajah kalian dengan yang di KTP dan nama sertifikat vaksin beserta data KTP. Terus udah gitu di dalam pas lagi kalian mau check in, dalam artian tuh kayak kalian mau ke counter maskapai penerbangan yang udah kalian pilih, misalnya kayak Lion kayak gitu, nanti pas lagi mau check-in itu kalian akan diminta juga untuk tunjukin sertifikat vaksin yang ada di HP kalian. Jadi kalian nggak usah ngeprint, kalian tinggal buka aja aplikasi Peduli Lindungi dan nanti di situ ada. Jadi cukup tunjukin itu aja pas lagi pengeprintan tiket itu. Terus pas lagi masuk pun juga sama. Nah yang pas lagi mau masuk ini ke ruang boarding, ke area boardingnya atau ruang tunggu, itu kalian akan dimintain KTP beserta tiket penerbangan. Jadi kan kalau yang sebelumnya itu cuma tiket penerbangan doang. Nah sekarang yang akan diminta adalah tiket penerbangan plus KTP untuk make sure lagi gitu. Nah terus nanti udah gitu
dari situ kalian bebas. Nah kalau untuk ketentuan PCR antigen gue nggak tahu kayak gimana jujur, karena yang gue sama nyokap gue alami di sini kan karena kita udah booster, jadi hanya itu sih sejauh itu yang kita rasain. Nah di Balinya sendiri kalau untuk masuk mall, karena kemarin gue sama nyokap gue ada ke mall, itu kalian harus selalu standby untuk buka aplikasi Peduli Lindungi, karena pas kemarin ke Galleria Mall itu kita diminta untuk nge-scan barcode Peduli Lindungi gitu, sambil nunjukin juga sertifikat vaksin. So far jadi aman. Terus udah gitu untuk di area terbuka kita nggak diminta untuk wajib penggunaan masker, karena memang kan itu kayak di outdoor gitu yang memang anginnya juga kenceng, jadi sirkulasinya itu aman. Tapi tetap di beberapa cafe itu akan diminta untuk duduk selang-seling. Jadi kalau misalnya kalian bertiga, carilah meja yang besar, dan itu di beberapa cafe ditandain kok di kursinya itu dikasih tanda X, tanda silang gitu. Dan di airport pun juga sama, duduk nggak boleh berdempetan, jadi di selang satu. Terus di Bali sendiri juga disediain yang namanya kayak untuk hand sanitizer. Nah di WC itu nggak disediain yang namanya tisu, jadi menghindari adanya kontak fisik yang gimana mungkin ya. Jadi kalian harus bekal tisu sendiri, karena memang kalau misalnya kalian cuci tangan itu nggak disediain tisu sama sekali kalau di Bali. Kalau untuk di hotel sih kemarin gue nggak ditanyain untuk masalah vaksin atau enggak, karena mungkin gue udah gue udah check in duluan kali ya di Traveloka. Jadi di situ kan ada convert langsung gitu dari aplikasi Peduli Lindungi sama Traveloka. Jadi mungkin karena itu ya si hotel juga, pihak hotel bisa ngecek mungkin I don't know. Jadi so far itu aja, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Terus udah gitu, terus Bali juga udah mulai rame banget. Dan itu udah pasti dijamin makin mendekati Lebaran itu makin penuhnya luar biasa. Terutama yang orang-orang Surabaya yang mereka bawa kendaraan pribadi ke Bali sendiri gitu. Jadi lumayan hektik banget, udah mulai macet juga dibandingkan yang terakhir kali gue ke Bali. Itu masih rada lowong, jadi ya secepat itu. Nah semenjak pandemi ini yang gue perhatiin di Bali tuh kasihan sih jujur. Jadi kayak benar-benar yang namanya terpuruk tuh pasti mereka ngerasain yang namanya terpuruk karena efek dari pandemi ini. Tapi ya mau gimana ya, ini kan nggak cuman Indonesia aja gitu yang ngalamin, tapi karena semua negara juga ngalamin. Tapi dengan ada peraturan seperti ini, setidaknya udah banyak bule juga yang datang, terus orang-orang luar kita juga udah berani buat datang. Terus udah gitu terus udah mulai pada berani juga untuk kayak makan-makan di resto. Terus di beberapa area terbuka juga kita nggak terbebanin sama sekali gitu. Intinya tuh kayak bener-bener kalau misalnya kalian butuh, kalau ibarat katanya tuh healing, kalau kata orang-orang healing, it should be vacation, holiday, not healing. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang memang pengen berlibur ke Bali, untuk saat ini itu udah jauh lebih bebas sih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Cuaca di Bali gimana? Cuaca di Bali lagi benar-benar mendung, hujan, dan panas tuh kayak cuma dapat sehari doang. Sisanya benar-benar mendung parah plus hujan. Jadi I think that's it what I really can share to you all. And gue harap bisa membantu kekangenan kalian. Jadi thank you for watching. See you on my next video. And thank you guys for watching, and see you on my next video. Bye.